Kang, aku mau coba ambil satu pertanyaan dari dalam question box ya, Kang. Jadi dari penonton. Nah, dari Ya. tadi kan kita sudah breakdown beberapa mitos gitu ya. Ternyata tidak seperti itu gitu. Nah, ini pertanyaannya agak menarik karena dia membalik gitu. Jadi, nah aku coba tampilkan di layar dari Nabila. Nabila bertanya, dari tadi kita bicara haram halal. Nah, berarti yang disebut investasi yang haram itu yang gimana, Kang Dery? Sebenarnya ini juga apa ya namanya? Kalau investasi halal dan haram, sebenarnya kata halal dan haram ini lebih sering untuk makanan dan minuman gitu ya. Hmm, Sedangkan untuk soal bahas keuangan gitu ya, soal muamalah ke patuh terhadap syariah atau enggak gitu ya, sesuai syariah atau enggak oke, gitu ya. sesuai syariah atau Kayak tidak ya? Mm-mm. haram itu sebenarnya seperti apa gitu ya? Yang kita mungkin sederhanakan bahwa ini tidak apa namanya? Tidak comply terhadap syariah, terhadap aturan. Kalau ditanya syariah itu apa? Syariah itu aturan. Aturan apa? Itu tadi aturan untuk menjaga kita supaya selamat. Nah, aturan ini muncul dari mana? Ya, peraturannya peraturan Islam, gitu ya. Tapi ini Hmm. universal, siapapun boleh pakai, gitu ya. Makanya kalau misalnya Anda ikut seminar yang di luar negeri tentang investasi syariah, banyak juga kok yang narasumbernya non-muslim. Banyak banget gitu, Hmm. nggak berkerudung dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nggak usah kaget gitu bahwa ini sebenarnya adalah hubungan manusia dengan manusia. Nah kalau tadi yang tidak syariah yang kayak gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya investasi di pasar modal yang tidak syariah yang kayak gimana? Kalau misalnya kita beli perusahaan minuman keras, apa yang membuat itu tidak syariah atau hasil investasinya atau misalnya uang yang kita dapatkan dalam tanda kutip haram gitu ya. Karena tadi minuman keras itu dalam Islam ini buruk. Kenapa? Memberikan dampak buruk. Walaupun secara Hmm. bisnis bagus, mohon maaf gitu ya. Penjualan minuman itu naik terus gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam Islam ini tidak boleh. Kenapa? Karena memang tidak ada faedahnya, kemudian banyak hal negatifnya gitu ya. Nah, Islam itu melarang yang hal yang seperti ini boleh kok gitu ya. Dan sebenarnya pilihan yang diperbolehkan itu lebih banyak daripada yang tidak boleh. Paling yang nggak boleh apa sih minuman keras, peternakan babi, atau misalnya bank jasa keuangan ribawi kan itu sebenarnya hanya sedikit sekali. Bahkan 60% lebih saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu udah halal. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Jadi intinya selama dia tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, kemungkinan besar perusahaan ini bisa kita miliki dan kita koleksi gitu untuk masa yang akan datang. Menarik, menarik Kang. Jadi dan karena transaksinya pun jual beli tadi, jadi secara secara transaksi sebenarnya memenuhi kaidah syariah begitu ya. Pakat. Oke, baik. Kita lanjut ke mitos selanjutnya. Ini thank you Nabila tadi buat pertanyaannya. Buat teman-teman yang lain yang mau tanya juga silakan ya. Kita akan ambil juga dari question box pertanyaan teman-teman. Selanjutnya mitos berikutnya. Niat investasi syariah harus ibadah. Jadi tidak perlu untung itu. Nah, gimana tuh Kang? Ya, makanya itu. Jadi saya sering bilang, jadi beberapa peserta seminar yang sempat saya datangi juga sempat khawatir gitu. Kang, saya ikutan ini juga sebenarnya nekat gitu. Kenapa gitu? Takut diajak syahadat gitu ya. Ini nggak ada hubungannya sama syahadat. Syahadat Hmm. itu bagian dari ibadah gitu ya. Dan yang akan kita bahas adalah hubungan bisnis, hubungan manusia dengan manusia. Jadi tenang Hmm. aja, kita akan ngajak teman-teman yang non-muslim untuk login gitu ya. Masuk Islam untuk karena ini nggak ada hubungannya gitu ya. Di luar sana pun banyak gitu yang non muslim tapi memang apa namanya berinvestasi secara syariah. Kenapa? Karena itu tadi ini universal, siapa aja aturannya boleh pakai kok. Misalnya yang non muslim itu seneng apa namanya dengan saham-saham syariah karena tingkat level utangnya, risiko utangnya rendah Rendah. gitu. Jadi Hmm. sebenarnya ya itu boleh-boleh aja dan ini bukan ibadah, ini hubungan bisnis. Boleh bebas aja gitu ya. Apakah harus berniat ibadah? Yang muslim merasa bahwa itu niat ibadah ya silahkan saja. Kan sebenarnya dalam Islam juga kadang-kadang kalau lagi puasa tidur aja ibadah gitu ya. Kalau mau ini Hmm. ibadah ya silahkan gitu. Tapi sebenarnya ada perbedaan yang sangat signifikan antara ibadah dan bisnis gitu ya. Kalau ibadah ya sebenarnya itu sudah digariskan gitu ya, sudah diatur bentuknya seperti itu. Tapi kalau muamalah ini bebas gitu ya. Bahkan Nabi Muhammad gitu ya, sebenarnya bertransaksi sama yang non muslim juga udah biasa gitu ya. Hmm. Udah biasa dalam perdagangan. Jadi teman-teman yang suka ribet gitu ya kalau misalnya belinya di dia aja, dia muslim. Sebenarnya itu tidak perlu kalau menurut saya gitu ya. Kenapa? Hmm. Hubungan bisnis gitu ya. Jangan ditanya dulu, "Bang, jualan apa?" Tahu gitu ya. Agamanya apa? Nggak usah ditanya. Hmm. Kenapa? Karena itu tadi, ini muamalah. Tapi itu kan pemahaman saya gitu ya. Jadi menurut saya Hmm.
malah punya perbedaan gitu ya. Muamalah hubungan bisnis manusia dengan manusia, sedangkan ibadah yaitu tadi gitu ya, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya rasa yang investasi ini hubungan manusia dengan manusia kok kita bisa sharing dengan mudah. Oke, keren-keren Kang Dery. Mitos selanjutnya tentang pilihan sahamnya nih. Tadi Kang Dery bilang 60% sebenarnya sudah terpatahkan mitosnya ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang beranggapan investasi syariah itu susah untung karena pilihannya sedikit, hanya 30 saham ya, kurang lebih. Nah, gimana Kang? Betul. Jadi masih banyak yang berpikir bahwa terutama di kalangan akademisi taunya jumlah saham syariah itu cuma 30. Padahal sebenarnya jumlah saham syariah itu banyak gitu ya. Jumlahnya hampir 500 saham gitu dari sekitar 800 lebih perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi teman tinggal pilih saja mana saham yang kira-kira cocok dengan teman-teman. Kan kita juga sebenarnya kalau ke minimarket kan pilihan kita kan beda-beda gitu ya. Kalau kita pengen apa namanya ciki atau snack juga kan pasti kita ngambilnya yang beda-beda gitu ya. Misalnya Mas Samuel ngambilnya ciki ball. Saya misalnya apa namanya citato gitu kan beda gitu ya. Nah ini juga sama gitu ya, di saham juga ada perbedaan dan teman-teman satu orang dengan yang lainnya pasti beda juga. Tapi teman-teman balik lagi gitu ya. Kalau mau cari yang syariah ada daftarnya, namanya daftar efek syariah, ini dikeluarkannya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Daftarnya ada dan terus bertumbuh teman-teman, jadi jangan takut ya untuk berinvestasi di Bursa Efek. Kalau soal sekuritasnya nih, aku ambil pertanyaan dari komen box. Dari Aga Pratama bertanya, cara mengetahui sekuritas syariah itu bagaimana? Sebenarnya informasinya sudah banyak, ada di website IDX Islamic, ada di Instagram IDX Islamic, atau kalau misalnya males nyari postingan di Instagram atau highlightnya, tanya DM aja, ini pasti langsung dijawab dengan jawaban yang sama gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman, misalnya sekuritasnya masih pakai sekuritas yang belum punya fasilitas syariah, ya nggak apa-apa. Tinggal beli saham yang syariah, kemudian tidak menggunakan margin, beli sahamnya nggak boleh pakai utang. Gitu. Itu sebenarnya sudah memenuhi prinsip syariah. Itu jangan asal-asalan beli sahamnya gitu ya. Teman-teman beli yang teman-teman pahami, jangan sampai karena saya beli ini karena dia gitu ya. Karena dia ngomongnya pasti bakal naik gitu ya. Nggak ada yang kayak gitu. Jangan percaya gosip. Jadi karena kaidahnya tadi ya, jual beli dulu baru jual gitu ya. Jangan belum punya sahamnya utang terus jual beli pakai uang orang gitu ya. Itu mungkin yang tidak syariah gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau pakai sekuritas apapun ya itu tadi, marginnya jangan dipakai gitu. Oke. Menarik. Aku mau ngingetin lagi teman-teman, ini kesempatan emas sekali untuk ngobrol-ngobrol langsung sama Kang Dery dari IDX Islamic tentang hubungannya saham dengan syariah ya, dengan kepercayaan teman-teman gitu. Nah, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk tanya apa aja. Nggak ada pertanyaan bodoh, nggak ada pertanyaan newbie, semuanya akan dijawab selama waktunya masih ada. Jadi silahkan bertanya sebanyak-banyaknya. Aku ambil lagi dari list pertanyaan aku, Kang. Investasi saham itu haram karena naik turunnya cepat, sangat fluktuatif gitu. Apakah itu gimana tanggapan Kang Dery? Ya, banyak sekali yang bilang, kadang-kadang orang tua yang sering bilang gitu, nanya ke anaknya, kamu ngapain investasi saham? Saham itu haram, coba lu naik turunnya cepet banget gitu ya. Padahal yang harganya naik turun cepet banget itu bukan cuma saham gitu ya. Sayur di pasar juga naik turunnya sehari kali gitu ya. Kadang telur ya kemarin ya naik turun cepet banget. Ada orang yang nawarnya barbar aja, penjualnya udah males, ya udahlah lepaslah daripada ketemu dia lagi. Harganya beda gitu kan. Jadi sebenarnya naik turunnya harga itu tadi juga tidak menjadikan dia halal atau haram. Jadi teman-teman nggak usah takut karena harga sahamnya naik turun cepet gitu ya. Sebenarnya itu terjadi karena apa ya? Karena ada jual beli gitu ya. Ada permintaan dan penawaran gitu ya. Ada demand dan supply. Jadi ini mekanisme pasar yang seperti biasa gitu ya. Teman-teman sama aja kalau misalnya mangga lagi kagak musim nih gitu ya. Sekilo bisa 15.000, 20.000, tapi kalau lagi musim banget gitu ya, 10.000, kurang dari 10.000 aja kadang-kadang ada gitu ya. Kenapa? Ini permintaan dan penawaran sangat masuk akal sekali gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya naik turunnya harga cepat ya teman-teman juga nggak usah takut gitu ya. Jadi kalau teman-teman investasinya misalnya 1 tahun, 2 tahun, ya tenang aja gitu ya. Atau investasinya 2 tahun lagi, harga yang terjadi itu sebenarnya ya memang karena permintaan dan penawaran. Kalau perusahaannya memang bagus, dalam setahun itu dia pertumbuhannya kurang lebih kalau menurut saya yang bagus ya, konsisten gitu ya. Tahun lalu naik
13%, tahun ini 14% atau 15% gitu. Naiknya cuma segitu-segitu aja gitu. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Islam tuh namanya istiqomah. Kalau Hmm. misalnya dalam bahasa teman-teman ya mungkin ini stabil gitu ya. Nah, itulah apa teman-teman juga kalau misalnya boleh dilihat harian memang bentuknya memang naik turunnya cepat. Tapi kalau kita lihat tahunan ya kurang lebih segitu-segitu aja kok gitu ya. Hmm. Oke, oke. Selanjutnya, Kang, tentang transaksi yang sifatnya online nih, kan nggak ada akadnya gitu ya. Mungkin balik lagi ke apa pemikiran orang dulu yang harus di Ya. atas kertas, lihat Ya. tatap muka, tanda tangan gitu ya. Nah, ini tidak sah gitu ya. Apa nih? Aku takut salah baca nih. Ijab kabulnya tidak sah gitu. Eh, Iya. Gimana nih, Kang? Gimana? Nah, Mas Samuel kalau dengar ijab kabul, ini sebenarnya kayak ini, apa namanya, kayak waktu nikah. Kan ada ijab kabul ya. Kalau misalnya di non-muslim kadang-kadang ada namanya pemberkatan gitu ya. Nah, itu kan Mm-mm, kurang mm-mm, lebih apa gitu ya. Gitu. Ijab kabul gitu. Ijab kabul itu sebenarnya apa? Ijab kabul itu serah terima gitu ya. Kalau mm. dalam pernikahan di Islam itu kan harus disebutin gitu ya. Saya terima nikahnya Anissa binti Fulan dengan mas kawin 1 kilogram dibayar tunai misalnya kan harus diomongin gitu ya. Mm-mm. Ini transaksi jual beli juga kan harusnya akadnya itu harus diomongin. Sebenarnya akad itu nggak harus diomongin. Akad nikah iya, tapi akad transaksi tidak perlu teman-teman. Jadi teman-teman datang ke Mm. minimarket juga teman-teman kan nggak perlu ngomong sama sekali sama mbaknya gitu ya. Teman-teman tinggal ngambil aja gitu ya. Misalnya ngambil beng-beng gitu ya. Penjaga minimarketnya nggak mungkin ngasih tangan sama Anda gitu ya. Saya jual beng-beng 2 pieces gitu ya, harganya 2.000 dibayar tunai. Oh saya terima gitu ya, beng-beng 2 gitu ya dengan harga tersebut bayar tunai. Antrinya jadi panjang, Kang. Nanti akan panjang teman-teman. Jadi tidak perlu disebutkan karena transaksi saham itu ada bukti transaksinya. Kan ke minimarket juga nggak usah ngomong, tinggal taruh beng-bengnya, bayar sama uangnya, ambil struknya, ambil beng-bengnya keluar, nggak ngomong sama sekali. Transaksinya gimana? Sah. Kenapa? Apa yang bikin sah? Struknya, struk pembayaran Betul. sama-sama disepakati kedua belah pihak. Termasuk saham. Nanti juga setelah beli pasti ada reportnya kok, gitu ya. Aman teman-teman. Hmm. Oke, oke. Melanjutkan list saya, Kang Dery. Nah, ini juga salah-salah paham sih sebenarnya. Karena saya juga paham saham itu kita jual beli perusahaan gitu kan. Cuman kan mungkin orang punya persepsi yang diperjualbelikan tuh kertas loh, kertas kepemilikan, surat kepemilikan gitu. Jadi haram dong gitu. Nah, gimana tuh, Kang? Iya, tadi kan saya contohin, saya jual apartemen misalnya sama Mas Samuel gitu ya. Mas Mm-mm. Samuel saya uang kan, Mas Samuel transfer ke saya gitu ya. Saya dapat uang loh. Terus saya kasih ke Mas Samuel properti saya gotong ke depan Mas Samuel atau saya cuman kasih surat-suratnya aja gitu. Suratnya di notaris kan kita catat depan notaris suratnya yang bertukar kan? Betul, saya dapat uang, Mas Samuel dapatnya apa? Surat. Apakah itu jual beli Surat. kertas? Kan suratnya kertas kan? Dari notaris dan segala macam, kemudian BPHTB, pajak dan segala macam, yang saya kasihin pasti dalam bentuk kertas. Apakah kita Hmm. jual kertas? Jawabannya Tidak. tidak. Kita tidak jual beli kertas, gitu ya. Di balik kertas itu ada apartemen saya yang saya jual ke Mas Samuel, gitu ya. Jadi sebenarnya itu tadi saham pun sama. Kita tidak menjual kertas, apalagi sekarang Hmm. kertasnya nggak ada, gitu ya. Karena sekarang sudah scriptless. Transaksi saham itu udah nggak pakai kertas lagi kayak zaman dulu. Kalau Hmm. Anda beli saham, Anda nggak dapat kertasnya, enggak. Anda cuma dapat di rekening Anda, oh saya punya saham ABCD 2 lot, gitu ya. Oh saya punya saham BCDE misalnya 5 lot. Dapatnya itu aja. Pak, gimana? Aman nggak? Justru karena memang tercatat, aman, tidak akan hilang, tidak akan berkurang, tidak akan dibawa kabur. Kalau masih dalam bentuk kertas, zaman dulu, wah, saya sempat datang tuh nerima tamu, Pak saya tolongin dong Pak, ini saham saya Pak, dicoret-coret sama anaknya gitu kan, ada yang hilang, ada yang kebakar, ada yang kebanjiran, namanya Jakarta ya bos, susah gitu. Hmm. Nah pada akhirnya saya menyangka bahwa oh keputusan tepat bahwa awal tahun 2000-an Bursa Efek sudah membuat sahamnya scriptless, jadi aman. Tidak pernah dalam satu karir saya ada orang bilang, wah ini tadinya saya punya 5 lot, kenapa jadi 4 lot? Nggak pernah. Semuanya pasti tercatat gitu ya, nggak akan tiba-tiba hilang gitu ya. Kecuali kalau memang perusahaannya bangkrut, ya pasti dihapus gitu ya. Jadi itu sebenarnya Oke. besar, bukan sahamnya hilang, tapi perusahaannya bangkrut. Kalau bangkrut ya memang nggak ada nilainya gitu ya. Jadi balik Hmm. lagi teman-teman, kita bukan jual beli kertas, kita investasi. Di balik kertas itu ada value-nya, ada nilainya. Asik. Oke.
Wah, ini jawabannya mantap dan daging semua nih guys. Kalian kalau nggak nanya rugi nih. Ini waktunya tanya sama yang benar-benar expertnya. Aku pun belajar banyak. Aku ambil lagi pertanyaan dari question box ya, Kang. Ya. Gimana? Nah, ini Lala Siregar bertanya. Aku tampilkan. Nah, gimana Kak cara kita yakin kalau investasi ini bisa lepas dari rasa rakus dan tamak, apalagi investasi. Nah, ini Ya. ranah ranah spiritual ya, tapi yang menarik menarik. Silakan Kang, coba direspon Kang. Rakus dan tamak itu sifat manusia sebenarnya gitu Hmm. teman-teman. Dan apakah saya pernah rakus dan tamak? Oh, pernah sekali gitu ya. Jangan bohong gitu. Saya juga pernah Betul. merasakan ya. Tapi kalau dalam investasi, teman-teman upayakan untuk punya kedisiplinan. Makanya dalam investasi itu teman-teman setnya bukan tanya untungnya dulu berapa, tapi tujuannya buat apa gitu ya. Hmm. Oh, Hmm. inflasi ini kenaikan biaya sekolah anak, udah ngitung-ngitung, oh ternyata di Al-Azhar naiknya 15% gitu ya. Kemudian di JIS ternyata naiknya 20% gitu ya. Oh, saya mau di mana? Oh, di Al-Azhar 15%. Anak saya ini misalnya belum sekolah gitu ya. Oh, berarti gimana caranya saya punya investasi gitu ya. Setahun kalau bisa lewat dari 15% kenaikan harga sekolah anak gitu ya. Hmm. Sekolah anak 15%, target investasi saya 20%. Kalau saya udah punya tujuan kayak gitu, saya baru beli saham nih bulan Januari. Hmm. Ya, setahun lah Desember semoga udah naik 20%. Belum sampai Desember, baru sampai Maret, harga sahamnya udah naik 25%. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya jual. Jual. Investasi saya tahun ini alhamdulillah sudah mencapai target Udah achieve 25% target. dulu gitu ya. Atau keuntungannya direinvestasikan lagi. Oh, ini udah 25%, ambil untungnya. Kemudian kita cari lagi saham mana nih yang bertumbuh lagi. Siapa tahu ada saham yang sama. Pak, kalau mau saham yang sama boleh nggak? Boleh aja. Kebetulan saham yang sama harganya lagi murah. Ya silakan beli gitu ya. Jadi misalnya, Hmm. oh pokoknya dimasukin lagi, atau misalnya uang yang didapat direinvestasikan. Boleh ke saham yang sama, boleh ke instrumen yang lain. Misalnya, saya taruh di reksadana aja, biar keuntungannya misalnya lebih safe dan naiknya segitu-segitu aja. Toh itu sebenarnya adalah return yang kita dapetin. Yang penting tahun ini target investasi saya sudah tercapai, hasil investasinya tuh ada di reksadana, tuh ada di sukuk, tuh ada di obligasi. Misalnya kalau teman-teman Hmm. bisa Hmm. membeli obligasi. Tapi kalau saya kan belinya sukuk gitu ya.